Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita akan bacakan untuk ada apa dengannya dan diriku di saat ini dan akan datang, ya. Ada apa dengannya dan diriku saat ini dan akan datang. So, jangan lupa di subscribe, di like, and di comments channel aku, Lucky Tarot MS. Kita baca doa dulu ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita mulai ya. Ini bukan pick a card ya guys, seperti biasa ya, dicek ya. Kalau kalian mau lihat ini konten tentang ada apa dengan dirinya dan diriku saat ini dan akan datang. Ini setiap bulan, di awal bulan ya. Kalian bisa cek dengan judul yang sama. Nanti kalian bisa lihat semuanya ya. Kita lihat ada apa dengannya saat ini dan akan datang. Release your ex. Ada apa dengannya saat ini dan akan datang. Okay. The bottom of the deck kita ada reconciliation, engagement, flirt, inspiration, and make effort. So, sebagian dari kita ini, dari dia ya, dari dia. Sudah ada yang kembali di masa lalu. Coba untuk reconciliation and coba untuk memperbaiki kembali. Untuk bisa level up dalam sebuah hubungan lebih komitmen. Tapi ternyata dia menggoda yang lainnya juga, dia masih bermain, ada flirt ya. Extend your light-hearted energy to others. Jadi dia memberikan cintanya hasrat ya, gairahnya dia dengan orang lain. Tapi dia kembali dengan kamu di sini. Pada akhirnya ada perpisahan di antara kalian dan make effort. Great love is worth taking the steps you're good to take. So, dalam perpisahan ini, dia menyadari kalau hubungan kalian ini adalah yang terbaik, lebih berarti, karena cinta yang terbaik itu pastinya akan melalui banyak langkah untuk menuju kesuksesan dan ketulusan dan juga keikhlasan dalam mencintai dan dicintai. Okay? So, ada apa dengan dirinya saat ini dan akan datang. Release your ex. The time has come to clear your energy. Dia lelah ya dengan kisah masa lalunya dia, mantan-mantannya dia, termasuk dengan diri kita. Ya, karena kita sudah berpisah, ada separation di sini yang membuat dia lelah dan menyadarkan dirinya kalau dia terlalu capek dengan hubungan-hubungan tentang mantan. Di sini dia tidak tahu harus melakukan apa dalam kelelahannya karena dia menyadari tentang mantan-mantannya dia di masa lalu itu membuat dia tidak bisa dewasa, tidak berpikir secara matang dan bijak. Sehingga dia lelah sendiri dengan kisah masa lalunya. Free yourself. It's time to take back control of your life. Ya, dia coba untuk membebaskan dirinya ya dengan perasaannya dia di masa lalu dan dia coba untuk mencari jati dirinya sekarang. Kita lihat yang akan datang. Give your relationship chance. Work on your partnership. Dia mau kembali ya. Karena dia coba mencari jati dirinya saat ini
dan dia ingin ada kesempatan untuk bisa diperbaiki lagi hubungannya bersama kita. Okay. So, everything will be coming ya, clearly. Sesuatunya akan menjadi terang benderang dan jelas ketika ada perpisahan. Ya, terutama dalam perceraian untuk pernikahan ya. Kenapa? Karena akan ada perbedaan dari yang namanya rezekinya yang tadinya kecil ketika single, terus ketika menikah banyak sekali ya keberkahan, dan ketika bercerai dia akan kembali mungkin lebih parah ya, rezekinya dia tidak baik. Empress. Release your ex. Ya, dia menyadari ya kalau dia itu sebenarnya mencintai kamu, dan dia juga sadar kalau kamu adalah orang yang terbaik buat dia dan kamu membawa keberkahan, dan kamu berbeda dengan mantan-mantannya dia. Karena di sini dia ada perasaannya dia lelah tentang masa lalunya dia, terutama tentang cinta yang tulus, dan dia baru menyadari ketika kita telah berpisah ya, dia baru menyadari kalau kitalah yang memberikan keberkahan. Dia menyadari kalau kita adalah seseorang yang lebih baik dari mantan-mantan sebelumnya atau sesudahnya dari kita, karena kita ikhlas dan memberikan dengan natural cinta kita. Dan dia lelah ya tentang mantan-mantannya, dia lelah juga tentang masa lalunya, sehingga sekarang dia coba untuk membebaskan dirinya untuk bisa menjadi dirinya sendiri sebelum kembali dengan kamu. Ya, introspeksi diri. Dia rindu dengan kamu, kangen saat ini. Tapi dia juga introspeksi diri dalam kebebasan dirinya saat ini. Dia juga takut akan kebebasan dirinya. Ini yang dia rasakan. Dia juga merindukan akan kebebasan, tapi dia takut akan kebebasan dirinya. Karena kenapa? Kalau dia bebas, kalian bebas, otomatis kalian mempunyai keberkahan sendiri. Sedangkan dia banyak ketakutan dalam dirinya. Ini orang insecure ya, tidak merasa nyaman dalam hal apapun. Sehingga dia introspeksi diri untuk bisa bebaskan dirinya dari segala hubungan. Dia coba untuk mencari jati dirinya walaupun dia ketakutan dari kebebasannya dia. Tapi dia coba untuk memperbaiki rencananya dia dalam mencari jati dirinya selama tidak komitmen dengan kamu ataupun dengan siapapun, karena dia ingin kembali dengan lebih baik lagi nantinya. Ya. Ya, karena dia terbunuh sendiri ya dari kebebasannya dia, itu yang dia takutkan. Dia takut kamu lebih sukses dari dia. Dia juga takut ya tentang pembayaran karmanya dia di sini. Ini yang aku lihat, yang aku rasakan. Dia takut juga terhianati ketika dia kembali dengan kamu. Ya, karena di sini ada kegagalan dari masa depannya dia. Ya, dari orang ketiga yang dia rahasiakan selama ini. Ada pembayaran karma buruk yang dia jalani, dan dia coba memplanningkan kembali untuk union. Tapi hati-hati jangan sampai dia planning juga tentang berselingkuh, karena ada 3 of Cups and 3 of Wands. So, di sini dia menyadari, dia jujuri hatinya kalau kalian adalah yang terbaik untuk dia. Dan dia juga sadar kalau dia sudah bercerai dengan kita atau berpisah. Jadi dia menyadari kalau kita adalah mantannya. Ya. Tapi dia takut ketika dia membebaskan kamu,
Ya, free yourself, dia bebaskan kamu juga nih ya, karena sudah bercerai atau pisah. Dia takut kamu lebih sukses dari dia. Dia merasa hancur ya, dari kehidupannya dia ini sekarang hancur sekali. Banyak ketakutan yang dia rasakan dan juga introspeksi dari kehancurannya dia. Ternyata setelah bercerai ataupun berpisah dengan kita, dia bukannya makin bebas, tapi malah makin hancur kebebasannya. Karena dia coba introspeksi, ya dia bebaskan diri nih, tapi dia introspeksi ternyata malah lebih gak bebas tanpa kamu. Makanya dia ingin kembali sama kamu. Ya, di sini dia terbunuh sendiri dengan perbuatannya dia. Dan dia ingin ada kesempatan untuk kembali sama kita. Tapi dia terkhianati sendiri. Ya, di sini. Karena dia selalu bermain di belakang kita. Stres, depresi yang tadinya dia mau selesaikan kutukannya ternyata tidak bisa. Dan ini membuat dia stres karena dia selalu terkhianati oleh pikiran pribadinya sendiri yang negatif. Dan di sini dia juga takut ya untuk kembali, tapi dia ingin kembali. Dia takut terkhianati lagi ya dari pikiran negatifnya dia kalau kembali dengan kita. Ya otomatis kalau kembali pasti ada pembayaran karma. Tapi di sini ini yang membuat dia merasa terkengkang, merasa tidak bebas, merasa diteror terus ya untuk bisa kembali sama kamu. Wow, look at this guys, kartunya bagus banget. Keren abis loh ini. Serius guys, serius banget. Dia memang coba untuk berusaha memperjuangkan kembali ya. Tapi dia juga selalu mencari perhatian dengan orang lain. Dia coba berusaha memperbaiki koneksinya dengan kita ya yang sudah putus. Ya, di sini sudah putus. Dan karena kita adalah twin flames, Ilahi mengembalikan kita dalam pembelajarannya itu pembayaran karma masing-masing, yang mana Ilahi akan kembalikan kita dengan caranya sendiri. Jadi di sini dia tidak akan bisa lepas dari pembayaran karma karena dia menginginkan kebebasan selagi dengan kita, tapi ternyata setelah kita berikan kebebasannya dia itu menghancurkan masa depannya dia sendiri. Dan di sini dia harus kembali dengan kita. Ilahi mengembalikan dia ke kita karena keberkahannya itu ada bersama kita. Karena kita ditakdirkan memang untuk dia. Ya. Tapi buat kita jangan terlalu berharap ya mentang-mentang kita takdirnya dia terus kita menunggu dia gitu. Kita tidak berubah. Jangan. Dia tidak akan datang kalau kita tidak merubah, kita tidak melepaskan dia. Tidak akan datang. Jangan berharap, jangan terlalu mengandalkan kata takdir. Ya, karena takdir bisa berubah di mana kita berdoa dan tidak berdoa. Ya, bisa berubah menjadi baik, bisa berubah menjadi buruk. Ya. Karena dia tidak berdoa, yang berdoa adalah kita. Sehingga dia mendapati takdir buruk sekarang. Karma buruk. Ya. Dulu kita, karena kita terlalu fokus dengan dia. Kita habiskan waktu buat dia. Kita berdoa atas nama dia. Kita menyebutkan nama dia. Ya, dimanapun, kapanpun. Ya, di sini. Sehingga ya dia menyadari kalau kita ya adalah mantannya sekarang karena dia telah menghancurkan cinta tulusnya kita ini ya karena ada triparty sehingga dia menghancurkan kepercayaannya kita, keberkahannya kita dan dia sadari itu. Dia ingin kembali lagi ya minta kesempatan untuk reconciliation. Tapi di sini yang aku lihat ya ketika Ilahi memberikan kebebasan buat dia karena ada kita perpisahan dan perceraian, dia malah banyak ketakutan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia terperangkap dalam dramanya dia sendiri. Ya.
Selalu ada perselingkuhan di dalam kehidupannya, dan ini membuat dia terkhianati setiap kali, setiap saat, sehingga dia tidak bisa keluar dari dramanya dia sendiri, karena dia sadari ya tentang karmanya. Dia yang dapat adalah perbuatan dia sendiri. So, kita lihat ada apa denganku ya saat ini dan akan datang. Ada apa denganku saat ini dan akan datang. Jadi orang ini ya, dia menghancurkan cinta tulus kita karena ada triparty ya, kehancuran kepercayaannya dari kita, tapi dia terkhianati sendiri dari kebebasannya dia, sehingga dia meminta untuk bisa kembali lagi kesempatan bersama kita. Keadilan telah datang, itu yang dia takutkan adalah pembayaran karma yang tidak pernah henti dari kebebasan dia sendiri. So, kita lihat ada apa dengan diriku saat ini dan akan datang. Dengan diriku, finance and career saat ini, wow, dan akan datang. Okay guys, calling your soulmates. Ya, the bottom of the decknya, calling your soulmates. Make the effort and pay attention the red flags. Express your love. Oke, di sini kita memang sudah diberikan tanda sebenarnya kalau dia itu tidak baik buat kita, dan dia bukanlah yang terbaik buat kita. Karena sebenarnya kita memang sudah diberikan tanda ya seperti mimpi atau sikap dia yang berubah. Sebenarnya itu udah sign. Dan ini seharusnya kita meminta kembali kepada Ilahi, karena di sini ada the make effort, great love is worth taking the steps you are guided to take. And calling in your soulmates, your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. Jadi gini, karena yang kulihat di sini ya, di kartu kamunya ini, finance and career, financial issues are a factor in your love life right now. Keep an open mind, your soulmate might differ from your usual type and expectation. Let go of the control issue. Dia akan minta kembali, sedangkan permasalahan dari hubungan ini sebenarnya adalah tentang keuangan dan karir, yang mana dia ingin kebebasan, sehingga kita melepaskan dia. Ya, kita hancur karena dia ingin bebas. Dan sekarang keep an open mind. So, kita diberikan pandangan lain lagi oleh Allah untuk melihat pasangan kita yang berbeda dari dia sebelumnya. Karena let go of the control issue. Allow this situation to unfold naturally. Jadi di sini memang kita harus melepaskan isu di masa lalu ya secara natural. Jadi jangan paksakan diri ya. Kalian sibukkan aja dengan pekerjaan dan karir kalian. Karena kalian berpisah juga karena karir dan keuangan ya di sini. Makanya di sini kamu juga sebenarnya sudah diberikan tanda ya tentang ekspresnya dia ke kamu. Ya, cintanya itu bagaimana, lebih romantis kah atau tidak kah, on off kah atau intens kah. Sebenarnya itu sudah tanda ya pembayaran karma. Kamu juga harus berdoa kembali kepada Allah untuk meminta soulmate yang terbaik lagi. Kalaupun bukan dia, untuk bersama dengan orang lain, karena kamu diberikan kesempatan untuk melihat jodoh lain lagi selain dia. Ya, ini bagus banget guys. So, di sini aku lihat memang kamu sedang sibukkan diri dengan keuangan. Ya, karena kamu juga sejak bersama dia kamu hancur keuangan kamu. Sebagian kamu juga ada yang kehilangan keuangan, ada yang kehilangan karir selama sama dia. Sehingga kalian banyak sekali masalah ya. Sebentar ya guys.
Oke. So kita lihat finance and career, ada apa denganku saat ini, finance and career. Ada masalah isu ya di selamat sama dia saat ini tentang keuangan sebagian ya. Dan kalian coba untuk berdiri sendiri, ini yang aku rasakan. Ya, masalah keuangan kalian ending. Ini bagus banget. Masalah keuangan kalian, financial issue or a factor in your love life right now is ending. Karena kamu sudah bisa sukses memulai sesuatu yang baru. Bagus banget, ya. Karena kamu juga membuka hati dengan orang lain. Kamu juga tahu kalau jodoh bukanlah hanya dia. Karena Tuhan menciptakan banyak makhluknya. Ya. Kalaupun dia jodoh, pastinya akan dipermudahkan oleh Allah dengan caranya Allah, secara natural. Ya, kamu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bahagiakan diri kamu di luar kebahagiaannya kamu, karena kamu di sini ingin mengendingkan isu tentang keuangan, dan kamu juga harus bisa membuka pikirannya kamu untuk bahagiakan keluarga kamu. Di sini kamu akan bertemu seseorang yang baru ya, berbeda dari dia yang inginkan pernikahan sama kamu. Karena kamu yang akan datang sudah belajar untuk melepaskan isu, ya. Sedangkan dia mau kembali sama kamu di mana kamu sudah bisa move on ini. Dia malah nggak bisa move on sama sekali. Ya, walaupun kamu depresi, kangen ya, stres, memikirkan isu tersebut, ya, tapi karena kenapa? Kamu sebenarnya masih juga ingin kembali sama dia, berharap ya komitmen. Tapi di sini kamu konflik batin karena perjalanan kalian banyak sekali adanya triparty. Ini yang membuat kamu coba untuk membuka komitmen lagi dengan orang lain. Dan kamu depresi, gimana cara untuk bisa mengontrol isu ini. Kamu kangen juga dengan dia, sama air sign ya sini. Tapi kamu di sini coba mengendingkan masalah keuangan ya. Ini bagus banget. Wow, karena kamu ingin mensukseskan adanya pernikahan ya dengan orang baru di sini yang kulihat. Dan kamu ingin union dengan orang baru, seseorang yang berbeda dari mantan kamu ya di sini dengan dia. Ya. Karena kamu ingin mengendingkan dan menegaskan tentang perselingkuhan yang selama ini membuat kamu pusing dan stres, bahkan tidak happy. Kamu ingin mensukseskan yang namanya rumah tangga ataupun union. Ya, tentang kebahagiaan kamu coba untuk membuka hati dengan yang lain yang berbeda dari dia. Dan kamu coba untuk bersikap dingin dengan dia. Karena kamu ingin memutuskan yang namanya kebahagiaan di luar kebahagiaan, itu perselingkuhan. Karena kamu stres, depresi jika kamu mengontrol isu tersebut. Karena kamu udah gak mau lagi koneksi dengan dia. Salah satunya cara adalah tidak koneksi dengan dia untuk melepaskan isu-isu bersamanya. Dan kamu juga depresi ya tentang pelepasan ini. Tapi kamu coba untuk kuat ya. Di sini yang kulihat. Kalian juga ragu untuk bisa kembali ya di sini. Terlalu banyak beban kalau kalian kembali. Ya, karena ada Two of Pentacles, Ten of Wands, Two of Pentacles, the Hierophant, and the Love ya di sini. Kalaupun kalian mau kembali, kalian ragu ya untuk bisa reconciliation. Dan ini membuat kalian banyak tertekan apakah harus kembali sama dia walaupun kalian cinta. Ya di sini apakah harus kembali, karena banyak keraguan dan banyak kebimbangan di sini. So yang kulihat memang masalahnya kalian ya, kamu dan dia, adanya perpisahan karena keuangan dan karir, sehingga ada perselingkuhan masuk dalam kehidupannya kalian.
terutama dia beralasan ingin bebas, ingin sukses dulu. Pada akhirnya ya kalian depresi ya, stres memikirkan hal tersebut, terutama untuk koneksi kembali ya, udah tidak ada rasa koneksi di sini. Kalian sudah lepas, sudah tidak bisa menggapai koneksi kalian bersama. Di sini kalian memang coba untuk bahagiakan diri kalian ya, mengendingkan permasalahan keuangan kalian, yaitu dengan menegaskan, bersikap dingin ya, dan menegaskan tentang keresahannya kalian dari isu-isunya kalian bersama, sehingga kalian ingin mengendingkan isu tersebut dan melepaskan masalah tersebut dengan sejalannya. Di sini kalian juga coba untuk bisa bahagia sebenarnya ya, yaitu membuka hati dengan orang lain lagi untuk bisa melepaskan masalah tersebut, yaitu dengan tidak berkoneksi lagi dengan dia secara telepati ataupun secara koneksi telepon, handphone ya, di sini WhatsApp segalanya deh. So, sini aku lihat adalah kamu lebih kuat dari dia, kamu move on walaupun stres. Gimana caranya untuk bisa melepas isu tersebut, tapi kamu coba bersikap dingin dengannya dan memutuskan adanya kebahagiaan ini untuk melepaskan isu tentang triparty, dan kamu tidak mau lagi koneksi, tidak mau lagi menangkap depresi kamu lagi tentang drama yang dia buat, ataupun kamu udah gak mau lagi drama, kamu udah gak mau koneksi dengan sesuatu yang membuat kamu stres, depresi. Dia sadar kalau kalian adalah mantan, kita ini adalah mantannya dia setelah ada perpisahan. Dan setelah kita pisah dengan dia, ternyata kita mengendingkan masalah keuangan kita yang tadinya sulit kita dapati, kita banyak masalah. Perlahan demi perlahan setelah kita pisah dengan dia, kita membangun kembali kebahagiaan baru, yaitu dengan keluarga dan juga kesuksesan dengan orang baru di sini. Di mana dia ingin bebas dengan dirinya dia sendiri, ternyata banyak ketakutan dari kebebasan dia adalah kehancuran. Kenapa? Karena kalian membuka hati kembali dengan orang lain yang berbeda dari dia, dan kalian memutuskan hubungan triparty ini, kebahagiaannya kalian yang dia datangi orang lain lagi. Kalian sudah ingin endingkan atau sudah ending. Di sini dia ingin kembali sama kalian, meminta kesempatan untuk bisa memperbaiki hubungan ini, karena dia merasa ini adalah kutukan dan karma dia yang tidak pernah ending kalau tidak kembali dengan kita. Dia stres, depresi, dan takut dengan drama dia sendiri, dan dia takut dengan pengkhianatan yang dia hadapi sekarang. Tapi di sini kita sudah stres ya, depresi, udah nggak happy dengan isu yang terjadi di antara dia sama kita. Pada akhirnya kita lepaskan isu tersebut, walaupun kita takut untuk melepaskan koneksinya, tapi kita akhirnya bisa ya melepaskan koneksi dengan dia walaupun sulit, tapi dengan keyakinan diri kalian, dengan ketegasannya kalian di sini ya, kejujurannya kalian mengambil logical juga, akhirnya kalian melepaskan, dan kalian juga takut jika kalian koneksi kembali, sehingga kalian lepaskan masalah ini sejalannya. Oke, so guys, aku harap ini bisa resign buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di commentsnya channel aku Lucky Tarot MSN. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.